Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi gempa Cianjur dan janjikan penggantian uang bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Belum mendapatkan bantuan makanan dan tenda, warga korban gempa di Kecamatan Cianjur Kota berunjuk rasa. Seorang santri salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kuningan meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh 3 orang seniornya. Hari kedua pasca gempa berkekuatan 5,6 skala Richter yang mengguncang Cianjur, sebagian pengungsi belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Hingga Selasa pagi, warga desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur yang mengungsi di tenda darurat yang mereka buat sendiri dari terpal dan bambu belum mendapatkan bantuan makanan. Hanya ada 3 dus air minum dalam kemasan bantuan warga sekitar. Pengungsi mengaku sangat membutuhkan bantuan makanan karena mereka masih takut untuk kembali ke rumah akibat gempa susulan yang masih sering terjadi. Bantuan belum ada sama sekali gitulah, belum ada yang masuk, jadi sangat diperlukan sama korban-korban di sini. Jadi untuk saat ini bantuan masih belum ada, Pak? Masih belum ada, cuman air alhamdulillah mungkin dari masyarakat terdekat mungkin di sini, yang lewat apa yang di mana. Kita cuma nunggu aja gitu, nunggu saudara yang jauh, mungkin nunggu jengukan orang tua. Soalnya kita mau masuk juga belum bisa masuk. Masih ngeri, karena barusan juga kita mau ngambil sesuatu dari dalam rumah, ada lagi gempa gitu. Untuk saat ini mungkin ya saya mau secepatnya untuk kebutuhan pangan. Pemerintah dari pemerintah, dari paguyuban, dari siapa aja kami terima. Di wilayah Kampung Cikamuning, Desa Nagra, Kecamatan Cianjur Kota, warga korban gempa bahkan berunjuk rasa meminta pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan bantuan. Dengan karton bekas, mereka menuliskan tuntutan mereka yang membutuhkan makanan dan tenda dan menunjukkannya kepada siapapun yang lewat di pinggir jalan. Mereka kecewa karena bantuan pemerintah hanya diberikan ke pengungsi di wilayah Kecamatan Cugenang, padahal rumah mereka juga rusak akibat gempa sehingga harus mengungsi. Kepada tim Basarnas dan semua tim sukarelawan dimohon ke daerah kampung kami, daerah terpencil, karena berhubung pusat gempa di atas, jadi semua bantuan lewat ke atas, sementara kampung kami terbengkalai, sementara padahal kita juga sama-sama celaka gitu, butuh bantuan. Untuk bantuan sendiri itu bantuan seperti apa aja, Pak? Yang kita butuhkan karena berhubung alhamdulillah di kampung kami tidak ada korban, yang paling diutamakan itu hanya tenda dan dapur umum, logistik. Ya. Kalau untuk obat-obatan aman, Pak? Obat-obatan hanya sebatas luka kecil. Hingga Selasa siang, arus lalu lintas dari Jalan Arteri Kabupaten Bandung Barat menuju Bogor melalui Cianjur dan kawasan Puncak melalui jalur arteri Cipatat masih dialihkan masuk ke ruas jalan tol Purbalenyi maupun Cipularang. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan aparat Polres Cimahi di beberapa titik, termasuk Simpang Panaris dan Pertigaan Tagok Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ini dilakukan karena kawasan menuju Bogor, tepatnya di kawasan Cugenang, belum bisa dilalui dan difokuskan untuk lalu lintas bantuan darurat bagi korban gempa. Sedangkan kendaraan dari Bandung menuju Cianjur dialihkan ke jalur Cikalong Wetan untuk selanjutnya melintasi Jonggol. Tim Liputan melaporkan. Dampak gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo menimbulkan kerusakan di berbagai wilayah. Selain korban jiwa, bangunan tempat tinggal, pondok pesantren, serta fasilitas ibadah pun juga rusak. Gempa bumi di Kabupaten Cianjur menimbulkan banyak kerusakan, salah satunya di Desa Cipta Gumukti, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Meski berada jauh dari titik lokasi gempa atau sekitar 80 km, namun getaran kuat mampu merusak rumah warga. Dinding rumah warga ambrol akibat guncangan gempa bumi. Ya, keluar. Tadi pas di dalam rumah ada berapa, Bu? Ada anak sedang menyusui langsung keluar. Terus ini kejadian roboh tiba-tiba seperti apa, Bu, tadi? Ya, seperti tembok yang mau itu aja, meroboh. Langsung roboh? Iya. Data BPBD menyebutkan 7 unit rumah warga di Kabupaten Bandung Barat mengalami kerusakan. Selain di Cikalong Wetan, kerusakan rumah warga juga terjadi di Kecamatan Cipatat, Gunung Halu, Rongga, dan Kecamatan Cihampelas.
Sebuah masjid juga mengalami retak di bagian dinding. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun 2 warga dilaporkan mengalami luka ringan akibat tertimpa genteng saat berusaha menyelamatkan diri di Cihampelas. Kabupaten Bandung Barat berbatasan langsung dengan Cianjur selain Bogor dan Sukabumi. Dampak gempa bumi juga menyebabkan kawasan Puncak, Bogor, tepatnya di Cugenang, ditutup untuk sementara waktu karena tertutup longsor. Puluhan personel Satlantas Polres Cimahi berjaga di persimpangan Tagok Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Persimpangan ini merupakan titik pertemuan kendaraan dari arah Bandung menuju Bogor maupun Cianjur. Kendaraan dari arah Bandung menuju Bogor dialihkan agar tidak melintas pusat kota Cianjur yang menjadi titik lokasi bencana. Mereka dialihkan ke ruas jalan Cikalong Wetan maupun tol Purbalenyi. Pengalihan lalu lintas dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu situasi normal, sekaligus proses pembersihan material longsor yang menutupi ruas jalan. Di Sukabumi, guncangan gempa juga merusak bangunan pondok pesantren dan mengakibatkan ratusan santri berkumpul bersama warga lainnya karena khawatir terjadinya gempa susulan. Sejauh ini tak ada korban jiwa, hanya seorang santri mengalami luka akibat tertimpa material bangunan. Mungkin kendala yang dihadapi karena tempatnya terbatas itu ya. Sementara di luar dulu mungkin dipasang tenda yang ada aja ya. Kerusakan juga melanda Kecamatan Warung Kodang, Kabupaten Cianjur. Sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Rumah warga juga rusak dengan kondisi dinding yang jebol, ada pula yang rata dengan tanah. Kebetulan di sana sini masih belum ketahuan kerugian berapa besar, karena berhubung saya dengan Bapak Kepala Desa juga lagi keliling-keliling Pak, berapa rumah warga yang roboh akibat gempa ini. Sejauh ini kerusakan paling parah dialami warga di Kecamatan Cianjur Kota serta Cugenang, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Sukabumi. Kita ke informasi selanjutnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat gempa bumi di Kabupaten Cianjur adalah gempa ke-17 yang melanda Indonesia pada tahun 2022. Dalam analisisnya, gempa di Kabupaten Cianjur terjadi di luar sesar Cimandiri atau berada di sesar lain. Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengidentifikasi penyebab gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur. Dari hasil pantauan, pusat lokasi gempa bumi berada di 9 km barat daya kota Cianjur atau 12 km di sebelah timur laut Kabupaten Sukabumi. Dalam analisisnya, menurut PVMBG, lokasi gempa bumi merupakan wilayah yang tersusun oleh endapan batuan gunung api Pangrango yang sifatnya lepas. Kondisi tersebut membuat efek guncangan sehingga mengakibatkan kerusakan parah di wilayah Kabupaten Cianjur. Gempa bumi kali ini bukan karena sesar Cimandiri, namun karena sesar lain yang berdekatan dengan sesar Cimandiri. Melanda guncangan gempa bumi itu merupakan wilayah yang tersusun oleh endapan kuarter ya, khususnya endapan batuan rombakan gunung api muda dari hasil erupsi gunung api Gede Pangrango yang sifatnya dia lepas, kemudian lunak, memperkuat efek guncangan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan. Kemudian lokasi pusat gempa bumi ini menurut analisis Badan Geologi berada di luar dari zona sesar Cimandiri dan kemungkinan ada sesar lain yang saat ini kita belum bisa mengidentifikasi dengan baik karakteristiknya. Untuk itu pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat, pertama adalah jangan percaya dengan isu-isu akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Kemudian juga bangunan di wilayah tersebut mau tidak mau harus dibangun dengan bangunan tahan guncangan gempa bumi. Lalu berikutnya bahwa harus dilakukan upaya-upaya mitigasi gempa bumi ya, terutama bagi wilayah Kabupaten Cianjur dan masyarakatnya. Dan Badan Geologi akan mengirim tim tanggap darurat ke lokasi bencana yang bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari kejadian gempa bumi, kemudian memetakan skala intensitas di mana data tersebut diharapkan dapat membantu
untuk pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi di lokasi bencana.